Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika pastikan keamanan server dan jaringan pada perhelatan World Water Forum 2024 yang dilaksanakan di Bali. Wakil Koordinator Keamanan Server dan Jaringan Media Center World Water Forum 2024 Suhartono memastikan rekan-rekan media dapat melakukan pengiriman berita ataupun video dengan aman. Kementerian Komunikasi dan Informatika kawal pengamanan ruang cyber di World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Wakil Koordinator Keamanan Server dan Jaringan Media Center World Water Forum ke-10 Suhartono mengatakan, Kominfo telah melakukan pemantauan ruang cyber sejak sebelum dimulainya gelaran World Water Forum. Langkah preventif yang dilakukan yaitu dengan memonitor trafik jaringan melalui peralatan khusus untuk mendeteksi serangan cyber. Kominfo juga memantau ketat trafik website media.worldwaterforum.org agar terhindar dari serangan hacker. Untuk mengoptimalkan pemantauan, Kominfo menyediakan 20 ruang kerja khusus yang tersebar di berbagai titik gedung BNDCC termasuk di media center. Ruangan khusus ini bertugas mendeteksi upaya serangan cyber di titik tertentu. Kemudian kita juga melakukan monitoring pengamanan di sekitar BNDCC ini untuk mengetahui apakah ada interferensi terkait dengan penggunaan access point seperti itu. Suhartono menyebut lapisan pengamanan cyber Kominfo dimulai dari hulu ke hilir, yakni dengan tingkat aplikasi, firewall, hingga jaringan. Pengamanan lain yang dilakukan PDSI Kominfo di ruang cyber yakni mendeteksi perangkat terindikasi program malware. Bagi perangkat yang terindikasi, PDSI mengambil langkah pengamanan mulai dari pencarian perangkat terindikasi, isolasi perangkat, dan uji forensik perangkat. Suhartono memastikan rekan-rekan media dapat melakukan pengiriman berita ataupun video selama acara World Water Forum 2024 tanpa perlu khawatir dan cemas akan serangan cyber. Ya, jadi kami bisa pastikan teman-teman jurnalis aman untuk bisa melakukan kegiatan pengiriman berita maupun foto maupun video dalam kegiatan WWF tahun 2024 ini. Pemirsa, Indonesia berkomitmen melanjutkan diplomasi air di kancah dunia seusai menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Trita Riyad memastikan berbagai isu mengenai air tetap menjadi fokus Indonesia untuk digulirkan di tingkat global. Indonesia berkomitmen melanjutkan hydrodiplomasi atau diplomasi air di kancah dunia pasca menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10. Komitmen itu salah satunya diwujudkan dalam peran sebagai anggota inisiatif Prancis dengan tema utama mengenai penanganan isu air One Water Summit. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Trita Riyad dalam konferensi pers di Media Center World Water Forum ke-10 memastikan berbagai isu mengenai air tetap menjadi fokus Indonesia untuk digulirkan hingga di tingkat global. Tri menyebut komitmen melanjutkan hydrodiplomasi juga diwujudkan dengan berbagai hasil konkret disepakati pada World Water Forum ke-10. Indonesia dan Dewan Air Dunia atau World Water Council menyepakati berbagai langkah lanjutan menjamin pelaksanaan proyek-proyek konkret tersebut. Sedangkan pada tingkat perwakilan, Indonesia juga telah menginstruksikan perwakilan di PBB memulai langkah-langkah strategis terkait inisiasi Hari Danau Internasional. Indonesia menginstruksikan perwakilannya bersama negara-negara mitra memulai berbagai langkah strategis. Pertama, untuk menjadi bagian penting sebagai co-sponsor dari rancangan resolusi tersebut. Setelah itu harapannya dalam sidang Majelis Umum PBB pada bulan Oktober mendatang dapat disahkan oleh seluruh negara anggota PBB sehingga menjadi Hari Danau Internasional yang akan dirayakan setiap tahun. Pemirsa, UNESCO mempromosikan kerjasama internasional dan solusi inovatif pada perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi tantangan air global yang mendesak.
Guna mengatasi tantangan air global yang mendesak, UNESCO mempromosikan kerjasama internasional dan solusi inovatif pada perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. World Water Forum tahun ini yang dipimpin bersama oleh UNESCO akan menekankan hubungan penting antara pengelolaan air dan gangguan iklim, sembari menyoroti peningkatan kerjasama serta pengumpulan data yang lebih baik dapat mengarahkan dunia menuju keamanan dan ketahanan air. UNESCO juga fokus pada 3 tujuan utama, diantaranya meningkatkan kerjasama pada pengelolaan air, meningkatkan pengetahuan dan pengumpulan data, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai isu-isu terkait air. Dirjen UNESCO menambahkan negara-negara perlu berkolaborasi dalam mengelola sumber daya air bersama sehingga bebas melintasi batas negara. Kolaborasi tersebut dapat dimulai dari mengidentifikasi sumber air bersama, meningkatkan pengetahuan dan pengumpulan data tentang air, dan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap isu air. Pemirsa, welcoming dinner World Water Forum ke-10 yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Bali berhasil membuat takjub para delegasi, tamu VVIP dan VIP yang hadir. Namun tahukah Anda seperti apa kekompakan tim di balik layar welcoming dinner World Water Forum tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Suksesnya gelaran Welcoming Dinner World Water Forum 2024 yang dilaksanakan di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana pada Minggu 19 Mei 2024 tidak terlepas dari kerja keras tim belakang layar. Di bawah kepemimpinan Wisnu Tama, tim yang juga telah berkontribusi dalam menyukseskan event internasional lainnya seperti KTT ASEAN Labuan Bajo dan Gala Dinner KTT G20 ini, berhasil memukau banyak delegasi, tamu VVIP, dan tamu VIP ketika menghadiri Welcoming Dinner World Water Forum 2024. Mulai dari konsep yang detail, penggunaan alat-alat canggih hingga kerjasama tim menjadi hal yang diutamakan. Bahkan pengecekan ulang beberapa peremajaan infrastruktur dan fasilitas GWK yang telah dilakukan pemerintah, kebersihan venue dan keamanan juga menjadi perhatian dari para kru Welcoming Dinner World Water Forum 2024. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kamseknek Setia Utama juga turut hadir dalam meninjau lokasi dan mengikuti gladi resik Welcoming Dinner di Taman Budaya GWK pada Sabtu 18 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menlu menyampaikan rasa puasnya atas perpaduan seni yang ditampilkan dalam gladi resik tersebut. Hal ini menjadi langkah baik Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia terkait dengan kualitas SDM yang semakin membaik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.